movement speednya juga sangat tinggi. Sebenarnya hero dari Aura Esports strong parah sih. Kalau ini akan kita Azilong, Evo's Icon lagi menimbang-nimbang. Pamer skin mungkin. Oh iya, sama teman-temannya ya. Ya kan, ini skinnya kebuka semua kan ya. Apa yang mau dipamerin gitu. Maksudnya mungkin masih nunjuk aja gitu, showcasing. Oke. Iya, serah bebas shadow pick aja dulu semuanya. Semua hero keluarin nggak apa-apa. Tapi paling cocok kapan nih menurut kalian? Kalau menurut aku ya, mungkin Pamito udah Badang oke sih. Badang oke. Oke, kenapa tuh? Karena dengan damage bisa gede banget loh. Dengan cuman modal Johnson. Siap. Ini brem. Nih dia ya. Nih ya. Nuni. Temen aja nggak tahu kapan kamu bakal nabrak, apalagi musuhnya. Waduh. Pusing ya. Dalam sekali Bude. Dalam Bude. Tapi enggak, kalau kemarin Mauzi bilangnya, ya aku udah tahu kok kalau mau nabrak ini pasti kena. Katanya, nggak tahu aslinya. Tolong mau nabrak. Ya. Cuman kalau pakai Johnson itu adalah emang tim-tim yang komunikasinya harus baik banget gitu loh. Yes. Karena jangan sampai di saat temennya berantem Johnsonnya nggak ada, tapi di saat Johnson nabrak temennya nggak ada. Temennya jauh banget. Jauh banget gitu loh. Temennya di Cibitung, dianya di Jaksel gitu kan jauh gitu. Feeling aku yang dibawa sama Johnson kebanyakan pasti Pakito. Feeling ya. Masih feeling. Karena komunya enak banget loh dengan kenapa strike. Nabrak iya, ngangkat juga iya. Cuma sebenarnya Johnson tanpa bawa siapa-siapa aja udah bahaya. Iya, udah malesin gitu kan. MLZ. Johnson juga enak lah dipasangin blade armor aja udah dipasangin 2 atau 3 aja udah enak lah gitu. Ayo udah pede mampu. Coba gitu teman-teman semuanya tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan game yang kedua ini. Apakah Aura bisa mengamankan poin atas Evo's Icon atau Evo's akan menutup match ini dengan 2-0. Keren banget itu tadi. Cakep. Yang dari itu kan ya, yang dari Lancelot ya kalau nggak salah ya. Ada yang kayak tadi keluar-keluar gitu. Oke, Rens langsung aja mengumpulkan farmingan lewat blue buff yang udah akan purple buff yang udah akan dia ambil. Sementara Zoibit tadi langsung maju ke bagian depan. Tapi Ando memberikan damage yang cukup sakit di early game ini. Ini main Johnson Revici loh. Iya, Revici ya di sideline oke. Dia akan cepat-cepat banget untuk level 4-nya bisa nabrak langsung ke arah yang berbeda. Sementara untuk Rens masih diganggu habis-habisan. Zoibitnya nggak ada yang bisa ngacau. Hanako mulai hadir untuk bisa memberikan backupan terhadap Rens agar bisa mendapatkan ke arah purple buff. Dan Zoibit akan membuang-buang waktu dari tim Aura mengamankan purple buff, nggak akan semudah itu. Rens di sisi lain terlalu maju ke depan. Oh no, purple buff terreset kembali. Zoibit bersama dengan Panzer seenak jidatnya jalan ke sana kemari udah kayak rumah SCW. Maju dari depan Rens tak bisa bertahan dan sayangnya dia memakan damage terlalu besar dari turret yang ada. 1-1, tapi dari Zoibit dia komit langsung ngamanin Rens. Itu poin yang cukup penting sih, apalagi first blood. Waduh, sulit banget sih kalau udah dikacau ataupun diganggu dengan adanya Benedetta seperti itu tadi. Sementara Snow di bagian tengah juga beradu skill aja dengan Panzer. Ya menggunakan Cecilian. Ya elah lope. Lu cewek aja lu ser ya. Lope. Zoibitnya udah hadir lagi karena mobilitas yang dimiliki oleh Benedetta kan tinggi banget ya. Dia bisa ngedes ke arah manapun. Sekarang orange buff-nya berhasil diamankan. Setelah itu udah ada satu battle match sudah pindah ke arah yang berbeda. Zoibitnya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa menyelamatkan diri. 3 player dari Evo's Icon mendadak langsung hadir. Esmeralda pun lompat dengan Falling Star Moon-nya kalau kita lihat dari minimap tadi. Tapi nggak menemukan ke arah siapapun. Sementara Ye Sansin udah saling berhadapan aja. Enggak ternyata. Di bagian atas TZ beserta Pakuito ya silaturahmi aja ya. Iya, dibiarin aja. Tapi Rens ya ampun. nahan terus untuk purple buff. Seorang diri akhirnya Hanako hadir untuk nge-TB-in. Rens berhasil mengamankan blue buff-nya setelah 2,5 menit. Baru bisa. Banget ya. Lama banget, sulit untuk Rens bisa mendapatkan tengok Repetaton ke arah atas. Dan Hanako terseruduk langsung. Hanako pun hilang walaupun sudah menggunakan peluru tapi bisa selamat dari tabrakan maut yang terjadi. Revici dari arah bottom lane. Terus tiba-tiba muncul di area jungle milik tim Aura itu yang gak disangka oleh tim Aura. Wah. Revici dengan rapid touchdown ya. Tiba-tiba loh, ini teman-temannya itu udah kayak Google Maps ya. Kita di sini ya.
Sini ya, udah Sherlock. Udah langsung ditabrak ya sama Doi tadi tuh. Kelar sudah. Untung kalau nabraknya ke dinding bete sih, Pak. Beda, cuma Blazing Blade dikeluarin lagi untuk menghilangkan satu wave minion. Tapi dari Revici ini udah ada bau-bau mau nabrak sih dia pulang. Zoidbeat lagi main di rumahnya siapa? Zoidbeat sedikit lagi SP tersisa. Tapi dari Rens bisa kedapatan tapi ternyata bersalah. Arah dilompatin. Menghilang sudah cukup offside. Rapid touchdown udah dikeluarin. Mau belok kemana? Velnya bakal menjadi korban. Hilangkah dia tapi Snow masih bisa bertahan. Dilemparkan aja ini dia Revici. Mau kabur kemana? Dijogetin aja tapi ternyata masih cukup tebal. Ya, Badfish dari Panzer belum terlalu berasa juga sih ya. Berlevel 5 itemnya juga belum jadi tabrakan yang terjadi. Nggak membuahkan hasil apapun. Evil's Icon. Tapi nice try banget, mereka berhasil untuk mendapatkan satu member dari Aura untuk ditabrak doang. Tapi ini udah jadi warning untuk Aura. Mereka harus hati-hati kemanapun mereka melangkah, harus selalu memperhatikan ada di mana Johnson ini. Wah, ini Ando juga map awareness. Wah, ini Ando dilihatnya dari tadi, nikmat banget Bude. Farming aja, farming kayak sampai maghrib kan gitu, farming. Aduh ngepet di bawah tapi tengok revisinya lagi. Jalan-jalan tengok kiri kanan ku lihat saja. Sampai dia nyanyi sementara itu sekarang. Menghilangkah? Masih selamat Zoidbeatnya. Emerald Justice-nya gak dikeluarin juga dari Hanako. Iya, karena mereka mungkin belum yakin-yakin banget ya. Ini rapid touchdown-nya hampir aja tadi nabrak ke arah beberapa player. Dia berhasil untuk langsung nabrak ke arah range-nya. Cloud-nya pun menjadi korban. Udah ada satu Imperial Justice langsung dibor begitu aja. Dua orang menghilang dan bahkan Isansinnya pun harus menjadi korban lanjutan. Baik banget balasan yang diberikan oleh Aura. Tapi Snow melemparkan lagi satu puting beliung. Untungnya nggak terkena efek angin duduk tadi dari Rich-nya ya. Waduh. Kalau angin duduk udah gak bisa main lagi Pak. Dia dimain apa jadinya Pak. Mohon maaf ya Pak. Cuma kalau kita lihat ya. Ini dari tadi di spam mulu loh. Rapid touchdown dari seorang Revici ya. Dan ini good banget untuk memberikan overview dari map yang ada di game sekarang. Dan itu dipermudah lagi dengan adanya Mountain Choker dari Yisunsin. Jadi secara nggak langsung dengan adanya Yisunsin ngelawan Mountain Choker. Wah targetku di situ. Maju ah. Ya. Ding. Panzer juga OTW ke Clock of Destiny, jadi semuanya lagi nge-build untuk masuk ke late game. Dan EVOS dengan permainan yang seperti ini ngebuat Aura kebingungan. Ini kemanapun mereka melangkah selalu, apalagi ada Zoidbeat. Nah tuh mau kemana? Teman-temannya nyari info dulu, Revici muter lagi. Udah ketemu belum bos? Belum, range-nya masih belum terlihat. Oke, gua muter dulu. Baik kayak gitu tuh. Santuy, di bagian atas sana nih Johan ini bakal menjadi korban. Kita lihat sedikit lagi ditabrak untuk di minimap yang kita lihat. Sementara untuk di turtle-nya akan ada pertempuran juga. Sementara TZ masih bisa selamat. Tapi dari area turtle, rapid touchdown udah bisa diaktifkan kembali. Sedikit lagi SB tersisa. Hanako-nya langsung memberikan sebuah efek kejutan. Tapi di bagian lainnya, mega kill berhasil didapatkan oleh Esmeralda. Cloud-nya juga harus tumbang untuk sekarang. Sylvana yang menyusul begitu aja. Snow dipukul mundur. Menjadi sebuah kerugian tambahan lagi untuk Aura. Iya, dua core dari kedua tim harus hilang. Tapi di area bawah belum selesai ternyata peperangan. Masih dikejar-kejar dari Colt-nya. Dari Zoidbeat nggak mau ngelepasin Colt. Dan sayangnya ini adalah Esmeralda. Tak akan semudah itu untuk nge-shutdown Esmeralda. Masih bisa bertahan Esme sejauh ini, itu udah sangat baik-baik sekali yang dilakukan oleh Cole ya, dari dimana dia berasal dari tim Aura. Tapi ini rapid touchdown-nya saat lagi kan keluarnya enggak, ternyata Revici mau mundur aja tuh, naik mobil dah sini. Sama Pakito ini bawanya. Apakah ada pakar combo yang saya tunggu-tunggu nih? Enggak, ini masih. Aduh. Alat bornya kehabisan bensin ya. Pause bentar, isi bensin dulu, isi bensin. Badan bocor Pak tadi Pak. Isi bensin dulu, tadi kan nabrak dulu. Ini klepnya sama ring baru bannya udah belok nih ya. Enggak, gini deh. Ini produser kita lagi ada apa sih sama saya? Saya baru buat bilang loh, ini combo isi tunggu kayak dari bukan produsernya ya, ini anak-anaknya yang butuh pause ya. Iya, gimana lagi ya? Ya udah. Melin. Gimana nih? Kamu jadi ngomelin tim-timnya nih? Oh enggak, bukan begitu. Jadi kamu ngomelin produser? Enggak cuma kayak gitu. Produser ya melin Choji ya? Oh, enggak Pak, mohon maaf Pak. Tuh. Saya di crop aja gak di crop. Jangan begini-gini dong Pak. Di crop berdua gini aja gak apa-apa sih. Tutupin logo aja, tutupin logo. Tuh, ya saya mohon maaf kalau misalkan ada yang terhina atau yang tersinggung. Cuman di sini saya cuma mau mengatakan gitu loh. Klarifikasi. Momen yang saya tunggu tiba-tiba terpause itu seperti gara-gara Aura nih
Berarti kamu Enggak, salahin Aura. maksudnya apa ya, rasanya tuh kayak udah jadi gebetan tapi tiba-tiba dia udah menjauh gitu Pak. Waduh. Curhat. Kenapa Gelap. Kenapa curhat? Ini Enggak kan, maksudnya kan ibaratnya. Cuman tadi ya satu hal yang bener-bener gue notice banget, ini Johnson ya muter-muter, dibantuin sama Mountain Choker untuk membuka map. Abis itu Benedettanya cu. Benedettanya tuh bener-bener apa ya, bener-bener maju. salah nggak? Bener terus Hmm, salahnya kapan? Salah-salah? Enggak salah. Oh. Bener-bener maju, bener-bener ngebuka map, bener-bener roaming, dan itu bener-bener Bener-bener oke apa lah. lagi? Pokoknya bener-bener Iya. bener-bener Bener aja terus. Emang Bener. kamu wanita ya? Kamu perempuan ya bener terus? Wow. Bener. Perempuan Aduh. memang tidak pernah salah atau jarang sih Bude? Aku tidak selalu pernah. salah kalau kayaknya. Tapi rapid touchdown-nya ternyata combo dengan Pakito tak terjadi. Ini Zoidberg yang dari tadi kita lihat overconfidence terus menerus. Dia memang menarik banyak perhatian dari tim Aura dan membuat space yang baik untuk EVOS. Ini bisa terjadi ketika ya mereka melawan tim yang tidak siap untuk hal itu. Tapi kalau tim yang sudah siap ini bisa jadi Malah berbalik kesalahan. keadaan loh Yes, gitu. karena Zoidberg dari tadi sih wah mainnya udah kemana-mana ya Bun. Nah kan ini lagi Temennya nih. nunggu, dinosin begitu aja sampai Combo. ditabrak ini di Hanako berhasil langsung ditabrak. Untungnya masih ada Imperial Justice, selamatlah sudah. Wah, Ya plus clicker, Hanako berusaha sekuat tenaga untuk kabur tapi Cold kayaknya ini dicuekin sama semua orang. Dia bisa bermain-main dengan turret di area bottom lane diamankan dengan tiadanya defense dari EVOS Icon. wah itu bagus. Ini teman-teman dari EVOS Icon juga mereka kan karena ada beberapa orang untuk maju ke bagian depan, open map lagi memberikan info terhadap Refugee, tapi di bagian bawah kita lihat aja udah ada lagi satu Blazing Duet. Battle Mirror Image-nya mundur di bagian belakang tapi udah ditungguin dengan begitu ramenya pemain dari EVOS Icon. Satu orang lagi berhasil diambil, Sylvananya down, sementara Esmeralda harus berantem dengan 4 orang sekaligus. Akankah dia bisa bertahan? Tapi cukup lama dia masih bisa bertahan, tapi Cold-nya baik banget, nggak juga lagi untuk bisa selamat masuk ke dalam base-nya. Habis sudah Budi. Tiga member Aura Fire hilang membuat EVOS, Aura Esports dan EVOS Icon ini yang ngelihat kesempatan ini terbuka lebar, nggak mau menyia-nyiakan waktu. Ke area Turtle diamankan, pundi-pundi Gold pun ditarik terus-terusan ke arah EVOS. Perbedaan 4.000 nggak sejauh game pertama sih. Yap. Kita bisa ngeliat Aura melakukan perlawanan yang sangat baik. Tapi ini juga bisa dibilang karena permainan dari EVOS Icon yang agak sulit untuk diatur. Gimana ya untuk dibaca juga. Hampir aja ketabrak dari range-nya Battle Mirror Image dikeluarkan. Bude gagal lagi dapetin purple buff di menit segini. Masih gagal. Iya, ini susah banget sih untuk ngehitung atau ngeprediksi pergerakan dari tim EVOS Icon. Susah banget, tapi maju ke area jungle. EVOS Icon mencoba untuk mendapatkan Hanako, tapi Hanako masih bisa kabur dengan Imperial Justice. Selamat ke arah belakang. Kalau tertinggal seorang diri, Falling Star Moon-nya ke area mana. Dan ejector dikeluarkan, Rin blasting duet ke area belakang. Tapi apa daya, langsung hilang. Damage dari EVOS Icon terlalu besar. Wah, ini set yang dilakukan pun masih gagal aja. Terus ke bagian depan dan menghilangkan langsung ke arah failnya. Sementara Hanako dicuekin aja, kita lihat dari Refugee. Gedek. Tapi Hanako mulai dibabat habis, mulai dipanah-panahin begitu aja karena ditemenin oleh Refugee. Andonya cukup pede sejauh ini. Rich di bagian tengah juga akan menghilangkan satu Inhibitor turret, di bagian atasnya juga udah mulai menghilang, di bagian bawah Benedettanya akan segera menyusul untuk bisa menumbangkan ke arah Inhibitor turretnya. Tiba-tiba saja sekarang EVOS sudah menyentuh inhibitor, satu hilang. Dan Aura walaupun bisa mengimbangi dari segi poin juga nggak terlalu jauh, tapi networknya tengok udah mulai jauh lagi ke tangan EVOS Icon. 10k perbedaannya cuma karena tadi satu war yang ada di purple buff ya. Tuh, ini nggak siap sih sebenarnya, dan Ren Iya. dengan percaya dirinya dia mau coba, it's time, Blazing Duet, tapi gila damage-nya ampun. Di cancel tapi Blazing Duitnya sama kena outside dari Rich. Dan itu Iya. benar-benar works banget sih untuk memotong damage yang ada. Buset. Itu sakit perut, ulu hati, lambung geser, pankreas goyang, semua itu kena tabrak Rapid Touchdown sekenceng itu loh. Yes, tapi kalau Falling Star Moon-nya juga udah dimunculkan. Bad Fist sudah di pop up juga. Dan teman-teman dari EVOS Icon gak mau kasih ampun ke tangan tim Aura. Dipras bisa-bisa terus-terusan. Perlahan tapi pasti ya. Sulit sih. Nih, di sini kita lihat aja, udah ada Refugee tebel, udah ada Pakito sulit banget, udah ada satu lagi yaitu Benedetta agak sulit tangkap ya, bisa dibilang bukan agak sulit lagi, sulit banget ditangkap. Tapi di bagian belakang ada Panzer dengan Cecilian-nya, bad impact yang dikeluarkan, jarak sejauh itu, ini akan berimpact sangat baik-baik sekali, sangat baik. Belum lagi stacknya sekarang kita nggak tahu udah berapa nih, pro player pastinya dengan
apa ya, waktu segini stucknya udah di atas 100 ataupun mungkin udah di atas 200 gitu. Bisa jadi. Satu tamparannya, buset. Ya, Tuh, kan makanya itu kenapa gue julukin sebagai Aldous Magic sih sebenarnya. Sekali tamparannya tuh perih banget, tapi kalau kita lihat revisinya sudah masuk ke dalam. Dudukan laut EVOS Icon. Mereka nggak kasih ampun nih. Jack sudah dikeluarkan, revisi dalam bahaya. Revisi sudah hilang. Tapi teman-teman yang lain sudah berhasil mengamankan satu inhibitor lagi di area tengah. Aura hanya tersisa 3 member EVOS Icon. Menunggu wave minion yang selanjutnya. Masih sangat jauh. Jadi hanya bermain-main saja di halaman rumah orang. Di halaman tuh ngajak main deh. Aura main yuk. Katanya kayak gitu kalau kita lagi ngajakin main bola temen gitu ya. Aduh, wave minion datang, mereka diem doang di depan sana, mulai aja langsung keluar, tapi Sanguin Claw-nya kena langsung ke arah Jauhead. TZ mulai terpancing dan langsung menghilang begitu saja, sakit banget. Alecto final blow-nya nggak kena ke arah siapapun. Nah loh, ini nonnya ditampol lagi. Ya cuma Ando aja tuh yang ngamanin satu inhibitor di area bawah. Yang lainnya lagi main-main di area atas. Zoidbit-nya dalam bahaya, langsung kabur aja dengan Eye for an Eye. Cold gagal mengeliminasi Zoidbit. Ini udah menang. Gak ada panis nih, tapi bentar ya, ini cuma break sebentar aja karena ada Ninu. Bisa revisinya lagi jalan-jalan, mengitari, lagi patroli katanya. Siapa nih yang diseruduknya? Serudukkan mau 3 member langsung terseruduk. Dan EVOS dengan sigapnya melakukan damage yang sangat besar. Dibalik Jazzy sudah dikeluarkan tapi di dalam belakangnya. Panzer pun hilang dengan damage yang sangat besar dari Snow. Tapi Colt sebagai balasannya 2 untuk 1. Wah. Apalagi akan harus dilakukan oleh Aura. Baru aja range-nya keluar dari rumah. Langsung hilang. Tapi untuk Zoidbit kali ini, pancingan yang dia lakukan gagal. Dia malah ter-take down oleh pemain dari Aura. Dua player lainnya masih berhasil untuk pulang. Purple buff diambil oleh Ando. Tapi dari Aura mereka masih punya kesempatan untuk maju lagi, bisa ngebalikin keadaan. Ya tapi permasalahannya sekarang nggak cuma untuk memenangkan war aja dari Aura. Mereka harus bisa memanage laning-nya dengan baik. Karena dengan adanya super minion di EVOS Icon, kalau mereka lengah sedikit aja, ya bisa kalah sama minion kan, nggak ikhlas. Ya dan kalau kita lihat dari item juga tinggal kayaknya dari Sun Jin yang ngarahnya kayaknya ke Demon Hunter Sword sih. Untuk penambahan damage persentase dan ini Blade Armor, Cross Helmet, Anti Cure sudah tebel banget. Revisi juga kalau pengen nabrak tinggal nabrak aja, nggak perlu minder apakah gua kuat apa enggak, langsung tabrak udah pokoknya nggak peduli kalau mau kayak ban atau pakai rantai atau apalah, yang penting nabrak dan tadi sebentar lagi hampir tertabrak tuh sekalinya tadi kalau nancep itu minyak bumi, minyak mentah keluar semua tuh itu. Tuh rapid touchdown-nya bisa digunakan lagi, udah pakai nos, tertabrak langsung ke arah Sylvana-nya. Untung masih ada tapi fail ternyata, tapi ternyata untuk kali ini failnya udah berhasil dikorbankan, failnya udah berhasil diambil. Tersisa 4 orang aja dari Aura. Iya, damage yang cukup besar, crowd control-nya udah hilang. Hanako juga dalam bahaya. Blessing duit di Pomo dengan sangat cepat. Dia mencoba untuk nge-clearing minion di arah bottom lane, tapi rupanya itu harus ditukarkan dengan nyawa dari Ren sendiri. EVOS bersama dengan Lord akan menghantam langsung ke Ravage, melifting Aura dan membuat match ini menjadi 2-0 untuk EVOS Icon. +11, itulah